Yo, balik lagi bareng gua Babas di sini. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi dalam banget. Kadang mikir, kadang ngakak, kadang pengen nangis juga. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang relatable banget lah buat lu semua. Jadi siapin kopi, rebahan, atau rokok lo, karena kita bakal ngebedah hal yang bikin otak sama hati sering berantem. Let's go bro. Realita umur 20-an antara mimpi, ngos-ngosan, dan duit yang gak pernah cukup. Anjir, umur 20-an tuh emang masa paling absurd sih. Lu baru ngerasa, gue dewasa nih. Tapi ternyata, ya dibilang, ya udah, nih tanggung jawab lu, tanggung sendiri ye. Semua kelihatan keren dari luar. Nongkrong, kerjaan baru, outfit kece. Tapi di dalam hati kayak, anjing, gue capek, tapi duit gak nambah-nambah. Di umur segini tuh, duit tuh kayak ilusi men. Gajian cuma numpang lewat. Baru masuk rekening, langsung keluar. Buat kos, makan, transport, kopi dan sesajen sosial. Kayak traktir teman, biar gak kelihatan pelit. Padahal dalam hati teriak, bangsat, kapan gue disenapung beneran ya? Tapi ya gimana, tekanan sosial tuh kayak hantu. Gak kelihatan tapi nyekek. Tapi ya di sisi lain, 20-an tuh masa paling penting buat nentuin pondasi hidup. Lu kayak lagi bangun rumah tapi belum punya bata. Jadi lu mesti milih, mau langsung bikin taman biar kelihatan cakep di Instagram, atau nabung dulu buat pondasinya. Banyak orang, termasuk gua dulu, lebih milih yang pertama. Soalnya ya hidup cuma sekali kan. Tapi habis itu sadar, anjir, hidup sekali tapi tagihan tiap bulan. Yang lucu tuh di umur segini tuh banyak yang ngerasa hidupnya harus cozy banget. Apartemen estetik, mobil biar kelihatan sukses, nongkrong di tempat fancy biar kelihatan udah mapan. Tapi realitanya makin banyak gaya, makin cepat kantong bocor. Kadang tuh bukan gak bisa nabung, tapi gak kuat nahan gengsi. Bangsat emang, tapi jujur aja, semua orang pernah kejebak di situ. Terus ada juga fase di mana lu mulai mikir, anjir, hidup tuh gak segampang teori finansial di TikTok. Kayak semua orang ngomongin investasi, saham, reksadana, tapi lu masih bingung bedain emergency fund sama uang buat ngopi. Di situ mulai kerasa, penting banget punya kesadaran finansial dari sekarang. Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar nanti pas masuk umur 30-an, lu gak ngos-ngosan ngejar utang masa lalu. Yang paling parah tuh kalau lu belum ngerti batas hidup lu sendiri. Kadang karena pengen terlihat hidupnya jalan, lu malah overspend buat hal yang gak bikin tenang. Padahal yang penting tuh bukan punya segalanya, tapi ngerti apa yang cukup buat lu. Nih ya, umur 20-an tuh bukan waktunya buat nyenengin semua orang, tapi buat belajar nyenengin diri sendiri tanpa nyiksa dompet. Dan jujur, di umur segini tuh harus mulai belajar ngebedain mana needs dan mana wants. Punya HP baru tuh bukan kebutuhan bro. Yang penting pulsa sama paket data mesti jalan. Punya motor baru tuh gak masalah, asal bukan dari cicilan yang bikin lu gak bisa makan 3 hari. Karena jujur aja, cicilan tuh kayak mantan. Awalnya manis, lama-lama nyiksa batin. Tapi jangan salah, 20-an juga masa yang paling bebas buat ngulik. Ini masa dimana lu bisa gagal tanpa malu, salah langkah tanpa harus hancur. Tapi ya jangan juga jadi alasan buat bego temus. Karena setiap keputusan finansial sekarang tuh efeknya bakal ke depan anjing. Lu belajar ngatur duit sekarang, nanti 30-an lu bisa lebih tenang. Tapi kalau sekarang asal-asalan, siap-siap deh 30-an lu pasti mikirin gimana bayar cicilan HP yang udah rusak. Intinya sih umur 20-an tuh bukan soal harus kaya, tapi soal jangan bego ngatur duit. Lu boleh nongkrong, boleh jajan, boleh hedon dikit, tapi jangan sambil lupa nabung. Karena masa depan tuh bukan cuma tentang kerjaan keren dan outfit mahal, tapi juga soal punya tenang di kepala waktu tengah tua datang. Jadi ya wah, nikmatin aja fase ini, tapi dengan sadar. Hidup tuh emang gak harus susah, tapi juga jangan gak adi-adi. Karena di umur segini, lu belum perlu punya semuanya. Cukup punya arah aja udah keren, becir. Masuk 30-an, nanggung dan ngeri-ngeri sedap. Anjir, masuk umur 30-an tuh rasanya kayak hidup lagi ngasih lu reality check keras banget. Dulu pas umur 20-an, lu pikir 30 tuh udah mapan, punya rumah, mobil, tabungan, sama keluarga kecil yang bahagia. Tapi begitu nyampe sini, anjing ternyata kenyataannya jauh banget dari ekspektasi. Kadang malah masih bingung besok makan apa.
Atau masih debat sama diri sendiri soal ini duit dipakai buat bayar listrik dulu apa bayar cicilan dulu ya Bejer? Umur 30-an tuh masa dimana hidup mulai nagih tanggung jawab yang dulu lu tunta. Yang dulu lu pikir bisa diselesaikan nanti, sekarang tiba-tiba nongol semua kayak tamu gak diundang. Ada cicilan, tanggungan, kerjaan makin berat, dan waktu buat diri sendiri makin dikit. Kadang pengen rebahan tapi otak gak bisa diam mikirin tagihan. Bangsat, kapan sih hidup bisa santai bentar aja tanpa notifikasi e-banking yang bikin jantung copot? Tapi lucunya, di umur segini lu mulai ngerti makna hidup yang sebenarnya. Bukan soal punya banyak duit, tapi soal bisa hidup tenang tanpa drama finansial. Lu mulai sadar kalau kenyamanan gak datang dari barang mahal, tapi dari rasa aman waktu buka aplikasi bank dan lihat saldo gak nol. Anjir, hal sesederhana itu aja bisa bikin bahagia banget. Yang paling kerasa tuh perubahan mindset. Kalau dulu pas 20-an, pengennya gaya, nongkrong tiap minggu, beli gadget baru biar kelihatan keren. Sekarang malah mikir, buat apa sih gue ngeluarin duit segitu cuma buat validasi orang lain? Sekarang tuh kebahagiaan versi 30-an lebih simpel, tidur cukup, dapat bonus kerja, atau bisa bayar semua tagihan tanpa minus. Gila, makin tua makin sadar, ternyata bahagia tuh gak ribet, cuma mahal. Masuk umur segini juga berarti lu mulai mikirin masa depan dengan lebih serius. Dulu nabung tuh rasanya kayak beban, sekarang malah jadi kebutuhan. Lu mulai ngerti pentingnya punya dana darurat, investasi dikit, dan gak ngandelin gaji doang. Karena ya realitanya 30-an tuh masa dimana hidup mulai unpredictable. Lu bisa aja tiba-tiba kena PHK atau keluarga butuh bantuan. Dan kalau gak siap, jancuk, panik setengah mati. Dan ya di fase ini tanggung jawab makin banyak. Kalau dulu duit cuma buat diri sendiri, sekarang bisa jadi harus mikirin pasangan, anak, atau orang tua. Di situ lu sadar, ngatur duit tuh bukan cuma soal angka, tapi soal prioritas. Lu harus rela ngorbanin beberapa keinginan demi kebutuhan yang lebih penting. Anjing, siapa sih yang kira jadi dewasa tuh bekas rumit ini ya? Tapi di tengah semua itu, ada kepuasan kecil yang gak bisa dibeli. Perasaan kalau lu udah bisa ngatur hidup lu sendiri. Meski belum kaya, tapi lu udah gak sebego dulu dalam ngambil keputusan finansial. Lu udah mulai mikir jangka panjang. Mulai ngerti konsep duit kerja buat gua, bukan gua kerja buat duit. Gila, itu mindset shift yang mahal banget bro. Cuma ya jangan salah, 30-an tuh juga masa dimana lu gampang banget ngerasa minder. Lihat temen udah punya rumah, lihat orang lain sukses di karir, lihat yang lain udah keliling dunia. Lu bisa langsung mikir, bangsat kok hidup gue gini-gini aja. Tapi deep down, lu tahu kok setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Yang penting tuh bukan seberapa cepat lu nyampe, tapi seberapa kuat lu bertahan. Karena 30-an tuh bukan lomba anjir, maraton. Dan di titik ini, lu juga mulai ngerti bahwa hidup tuh gak bisa cuma dikejar tadi kerja keras doang. Lu butuh kerja cerdas juga. Lu harus punya beberapa sumber penghasilan. Bukan cuma gaji, tapi juga sesuatu yang bisa terus jalan walau lu gak kerja. Entah itu investasi, bisnis kecil, atau skill tambahan. Karena ya hidup gak nungguin lu siap. Intinya masuk 30-an tuh kayak main game level baru, musuhnya makin kuat, tapi lu juga udah naik level. Skill lu nambah, mental lu lebih tahan. Tapi tetap aja kadang rasanya pengen nyerah. Dan itu normal. Yang penting lu gak berhenti belajar dan gak lupa nikmatin prosesnya. Jadi buat lu yang lagi di fase ini, santai aja. Gak usah bandingin diri sama siapapun. Yang penting lu tahu arah, punya pegangan, dan tetap waras di tengah semua kehebohan hidup ini. Karena di umur segini, bertahan dan tetap senyum aja udah achievement gede banget Bijir. Anjir, ngatur duit tuh bukan cuma soal angka, tapi juga soal ngatur emosi. Lu kira cuma Excel yang ribet? Coba deh ngatur perasaan waktu saldo tinggal 2 digit, tapi masih harus kelihatan baik-baik aja. Itu tuh anjing banget rasanya. Kayak di luar senyum, di dalam kayak mau meledak. Ngatur duit tuh perang batin tiap hari. Lu tahu harus nabung, tapi diskon buy one get one tuh kayak panggilan setan yang manis banget. Lu tahu harus nahan jajan kopi tiap hari, tapi otak lu bilang, tapi kan capek kerja, masa gak boleh self reward dikit? Becir, alasan paling klasik sejuta umat. Dan ujung-ujungnya, self reward malah jadi self regret pas lihat saldo tanggal 25. Yang lebih gila, kadang bukan duitnya yang bikin stres, tapi pikiran lu sendiri. Lu overthinking tiap pengeluaran, ngerasa bersalah tiap jajan dikit. Tapi di sisi lain juga capek banget kalau harus terus nahan diri. Pekset kok hidup tuh kayak puzzle yang gak ada petunjuknya ya. Padahal sebenarnya ngatur duit itu bukan soal pelit atau boros, tapi soal ngerti prioritas.
Lu nggak harus ngorbanin semua kesenangan buat nabung. Tapi juga jangan ngorbanin masa depan cuma buat nikmat sesaat. Di situ letak susahnya. Nyari balance antara hidup sekarang dan nyiapin yang nanti. Kayak main akrobat di tali tipis, salah dikit jatuh ke lubang penyesalan. Dan yang paling gak disadarin banyak orang, ngatur duit itu erat banget sama ngatur emosi. Kadang kita beli barang bukan karena butuh, tapi karena pengen ngerasa berhasil. Beli sepatu baru biar ngerasa keren, nongkrong fancy biar kelihatan sukses, padahal hati lagi kosong. Anjir, ini tuh bukan transaksi finansial, tapi transaksi emosional. Makanya penting banget buat jujur sama diri sendiri. Lu lagi belanja karena butuh atau karena lagi kesal sama hidup? Karena kalau lagi emosi, logika finansial tuh langsung cuti. Semua kelihatan worth it, padahal ujungnya cuma numpuk penyesalan. Ya gitu deh, kadang yang bocor tuh bukan dompet, tapi hati. Triknya, lu harus punya sistem yang realistis. Bukan yang ideal kayak di buku Financial Motivasi itu, tapi yang sesuai sama kondisi lu. Misal, lu bisa mulai dengan aturan kecil, 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan. Tapi ya jangan kaku juga. Kadang hidup tuh gak bisa diprediksi. Listrik naik, ban motor bocor, teman nikah, semua datang barengan. Di situ lo harus bisa fleksibel tanpa panik. Terus belajar berdamai sama rasa kurang. Lu bakal ngerasa kurang terus kalau hidup cuma diukur dari materi. Lu bakal kejar terus hal-hal yang sebenarnya gak bikin tenang. Padahal ngatur duit itu bukan cuma biar kaya, tapi biar kepala gak mumet. Lu mau punya 10 juta atau 100 juta, kalau gak bisa ngatur, tetep aja stresnya sama. Anjing, duit itu bukan jaminan tenang, tapi cara lu ngadepin duit, itu yang bikin hidup lu tentram. Kadang ada juga momen lu pengen nyerah, pengen bilang, ya udahlah hidup sekali hedon aja. Tapi nanti pas lihat lagian langsung sadar, anjir, hidup sekali tapi nyicil seumur hidup juga nggak lucu. Jadi ya hidup tuh soal kontrol, bukan nahan semuanya, tapi ngerti kapan cukup. Dan satu hal yang jarang dibahas, ngatur duit juga butuh self-respect. Lo harus punya keberanian buat bilang enggak ikut gaya hidup orang lain, enggak maksain beli hal yang belum waktunya, dan enggak maksa kelihatan sukses padahal lagi ngos-ngosan. Karena jujur aja, pamer tuh capek bro. Gengsi itu enggak bisa dibayar cicilan. Makin lu dewasa, makin sadar kalau tenang itu lebih mahal dari kaya. Duit banyak tapi hati was-was tiap lihat notifikasi bank, itu bukan hidup. Tapi punya duit pas, punya tabungan aman, dan bisa tidur tanpa mikirin utang, anjir. Itu definisi damai yang sebenarnya. Ngatur duit itu kayak belajar nyetir di jalan macet. Kadang lo harus ngerem, kadang gas sedikit, tapi yang penting jangan nabrak. Lo gak bisa buru-buru tapi juga gak boleh berhenti. Harus sabar, harus fokus, dan yang paling penting, jangan bandingin mobil lu sama mobil orang lain. Karena semua orang punya rute dan bahan bakarnya masing-masing. Jadi ya intinya ngatur duit itu bukan tentang angka di rekening, tapi soal ngatur diri. Ngatur ego, ngatur emosi, ngatur arah hidup. Karena kalau hati dan kepala udah selaras, duit tuh bakal ngikutin alurnya. Dan pada akhirnya ngatur duit itu bukan soal siapa paling kaya, tapi siapa yang paling tenang. Karena hidup gak cuma lomba siapa paling banyak nol di saldo, tapi siapa yang paling bisa senyum walau dompet lagi tipis, bejir. Keluarga, anak, dan realita hidup saat duit gak cuma buat diri sendiri. Anjir, di titik ini hidup tuh bener-bener berubah bentuk. Dulu, waktu masih single, masa lalu cuma soal makan apa hari ini sama nongkrong di mana besok. Tapi begitu lu punya keluarga, punya anak, punya tanggungan, anjing, semua jadi beda banget. Duit bukan lagi soal gaya hidup, tapi soal kelangsungan hidup. Di fase ini, lu mulai sadar, ternyata capek kerja bukan cuma buat diri sendiri. Lu kerja bukan lagi buat beli sepatu baru, tapi buat bayar susu, listrik, sekolah, cicilan rumah, sama biaya kesehatan. Bangsat, ternyata hidup tuh mahal banget ya kalau udah bareng tanggungan. Kadang pengen nangis tapi gak bisa, soalnya masih ada yang harus dikasih makan. Yang paling mind blowing tuh, dulu lu ngerasa hidup lu udah repot banget pas sendirian. Begitu punya anak, repotnya naik level kayak main game yang musuhnya gak bisa habis. Tapi lucunya, dibalik semua itu ada rasa puas yang gak bisa dijelasin. Kayak capek sih iya, tapi lihat anak senyum aja udah kayak dapat bonus hidup bejir. Tapi tetap
lu nggak bisa nutup mata. Aspek finansial tuh jadi tekanan gede banget. Sekolah anak, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, bahkan hal-hal kecil kayak jajan atau mainan anak, semuanya pakai duit. Dan parahnya, gak ada tombol pause buat kebutuhan keluarga. Mau lu capek, mau lu lagi bokeh, hidup tetap jalan. Jancuk, ini tuh realita, bukan drama Korea. Makanya di fase ini, lu bener-bener harus belajar ngatur uang lebih bijak. Bukan cuma buat hari ini, tapi juga buat masa depan keluarga lu. Lu mulai ngerti pentingnya punya dana darurat, asuransi, sama tabungan pendidikan. Karena yang paling nyusok tuh bukan pas gak bisa beli barang buat diri sendiri, tapi pas gak bisa nyediain yang anak lu butuh. Anjir, rasanya nusuk banget di dada. Terus di titik ini juga lu mulai sadar kalau hidup sederhana tuh bukan kekalahan, tapi strategi. Kadang lu harus belajar bilang cukup buat hal-hal yang dulu lu pikir penting. Kayak nongkrong fancy tiap weekend, beli gadget baru tiap tahun, atau liburan impulsif. Sekarang lu lebih mikir, ya udahlah, yang penting keluarga gua aman dulu. Dan itu bukan berarti hidup lu suram. Justru itu bukti lu udah tumbuh. Karena yang dulu pengen validasi orang lain, sekarang cuma pengen ketenangan di rumah. Dan ya, kadang juga lu bakal ngerasa bersalah. Bersalah karena belum bisa kasih yang terbaik buat keluarga. Bersalah karena kerja terus sampai gak punya waktu. Tapi di sisi lain, lu juga tahu, lu ngelakuin ini semua justru karena cinta. Karena lu pengen mereka gak ngerasain susah kayak lu dulu. Anjir, jadi dewasa tuh ribut banget sih sebenarnya. Tapi gak ada pilihan lain. Ada juga dilema soal bantu orang tua. Di satu sisi lu pengen balas budi, di sisi lain kondisi keuangan belum tentu kuat. Dan di situ rasa bersalah lagi-lagi nyerah-erah. Tapi pelan-pelan lu bakal ngerti, bantu orang tua tuh bukan cuma soal duit, tapi soal hadir, perhatian, dan gak bikin mereka khawatir. Karena kadang yang mereka butuh bukan transferan, tapi kabar bahwa lu baik-baik aja. Terus soal anak, itu investasi paling panjang dalam hidup bro. Tapi bukan investasi yang hasilnya duit, melainkan rasa lega. Lu gak bisa lihat balik modalnya dalam angka, tapi bisa lihat di senyum mereka. Cuma ya relate aja tetep, biaya pendidikan tuh bukan main. Sekolah sekarang aja udah kayak cicilan mobil. Bangsat, ini anak sekolah atau kuliah di Hogwarts sih. Makanya penting banget buat nyiapin di awal. Pelan-pelan aja gak apa-apa. Lu gak harus langsung punya tabungan pendidikan gede, tapi yang penting punya niat dan mulai. Karena kalau nunggu nanti kalau udah mapan, percayalah, mapan itu konsep yang suka PHP gak dateng-dateng. Dan satu hal penting, jangan lupa nyiapin masa tua juga. Banyak orang kejebak mikirin anak terus sampai lupa mikirin diri sendiri. Padahal kalau lu gak nyiapin pensiun dari sekarang, nanti malah jadi beban buat anak lu. Anjir, ironis banget kalau niatnya pengen nolong malah jadi tambah masalah di masa depan. Jadi lu harus imbang, bantu anak tapi tetap jaga pondasi lu sendiri. Terakhir, hidup berkeluarga tuh bukan lomba siapa paling banyak punya, tapi siapa paling bisa bertahan dan tetap harmonis. Lu gak harus punya rumah gede buat bahagia. Kadang rumah kecil tapi penuh tawa itu jauh lebih berharga daripada istana yang isinya stres dan cicilan. Intinya di babak ini hidup gak lagi soal gue, tapi soal kita. Dan itu berat, tapi juga indah. Berat karena tanggung jawabnya segunung. Indah karena lu tahu semua capek ini ada maknanya. Dan meski kadang rasanya pengen nyerah, ingat aja, lu udah sejauh ini bro. Lu udah bertahan, lu udah berjuang. Jadi kalau hari ini lu ngerasa capek, gak apa-apa. Rebahan bentar boleh, asal jangan berhenti. Karena keluarga lu tuh gak butuh yang perfect. Mereka cuma butuh lu yang gak nyerah. Anjir, hidup emang keras. Tapi pas lihat anak ketawa atau pasangan peluk lu habis hari yang berat, rasanya kayak gak, ya udah deh, capeknya lunas dulu sementara. Nerima hidup, tapi tetap ngegas antara realita, harapan, dan keteguhan hati. Anjir, di titik ini tuh hidup kayak roller coaster yang gak ada tombol berhenti. Lu udah ngelewati masa-masa hedon di 20-an, ngos-ngosan di 30-an, dan akhirnya nyampe di fase yang namanya nerima. Tapi jangan salah paham, nerima bukan berarti pasrah. Nerima tuh artinya sadar, hidup gak harus sempurna buat tetap dijalani bejir. Lu mulai paham kalau gak semua hal bisa dikontrol. Kadang lu udah kerja mati-matian tapi hasilnya gak sesuai ekspektasi. Kadang rencana yang lu susun rapi malah ambyar karena hal gak terduga. Dulu mungkin lu bakal ngamuk, stres, atau nyalahin dunia. Tapi sekarang lu cuma nyengir sambil bilang, anjing, ya udahlah hidup emang begini. Ada rasa pasrah tapi juga ada keteguhan buat lanjut jalan.
jalan. Yang menarik, makin tua makin sadar kalau bahagia itu bukan soal hasil, tapi soal cara lu berdamai sama perjalanan. Lu gak lagi ngejar kaya banget, tapi lebih ke tenang banget. Karena tenang tuh mahal bro. Lu bisa punya mobil, rumah, gadget, tapi kalau tiap malam otak lu muter kayak kipas angin mikirin cicilan, ya tetap aja gak damai. Bangsat, ternyata tenang itu versi dewasa dari bahagia. Dan di fase ini juga, lu udah gak terlalu mikirin pembuktian ke orang lain. Dulu pengen dilihat sukses, karena lu lebih pengen kelihatan waras. Dulu pengen pamer pencapaian, sekarang pengen tidur nyenyak tanpa kepikirin kerjaan. Jancuk, prioritas benar-benar berubah ya. Sekarang tuh gue cukup udah jadi bentuk kebahagiaan baru. Tapi ya, bukan berarti lu berhenti ngegas. Justru di fase ini, lu ngegasnya lebih pintar. Gak lagi asal banting tulang tanpa arah, tapi mulai nyusun strategi. Lu udah tahu kapan mesti rem, kapan gas, dan kapan berhenti sejenak buat isi bensin. Karena lu paham, maraton hidup ini panjang banget. Dan yang finish bukan yang paling cepet, tapi yang paling tahan. Dan lu juga mulai ngerti, gak apa-apa gagal. Gagal bukan akhir dunia, tapi bagian dari perjalanan. Dulu kegagalan tuh kayak bencana, sekarang malah jadi pelajaran. Karena setiap jatuh tuh ngasih lu satu hal yang gak bisa dibeli, ketahanan. Dan itu, anjir, jauh lebih berharga dari sukses instan. Yang bikin tenang di umur segini tuh bukan harta, tapi pemahaman. Lu udah gak nyari validasi dari luar karena lu tahu semua orang juga lagi berjuang dengan versinya masing-masing. Hidup tuh bukan siapa paling kaya, tapi siapa paling bisa nerima diri sendiri. Kadang lu lihat orang lain sukses dan bukannya iri, lu malah bilang, ya udah, keren buat dia, gua juga jalan versi gua. Itu kedewasaan yang gak semua orang punya, bejir. Tapi tetap ya, hidup gak bakal pernah sepenuhnya stabil. Selalu aja ada hal baru yang bikin kaget, biaya nambah, kerjaan berubah, atau situasi yang tiba-tiba ngacak-ngacak rencana. Tapi di titik ini, lu udah gak panik lagi. Karena lu udah punya fondasi mental yang kuat. Lu udah tahu panik gak ngerasain apa-apa. Adaptasi yang penting. Anjir, ternyata survive tuh skill paling underrated di dunia. Terus soal harapan, jangan pernah ilangin itu. Karena kalau nggak ada harapan, hidup rasanya kayak jalan lurus tanpa lampu, gelap banget. Tapi harapan juga jangan kosong bro. Bikin realistis, mimpi boleh tinggi, tapi kaki tetap harus nempel tanah. Karena hidup tuh bukan soal ngejar semua, tapi soal ngerawat yang penting. Dan pada akhirnya, lu bakal sadar semua perjalanan lu dari 20-an yang bingung, 30-an yang berat sampai sekarang, semuanya tuh bukan kebetulan. Semua ngelatih lu buat ngerti bahwa hidup tuh bukan soal jadi yang terbaik, tapi soal tetap jalan meski capek. Bangsat, ternyata bertahan tuh betung keren dari perjuangan. Sekarang lu udah gak takut miskin, gak takut gagal, gak takut salah. Yang lu takutin cuma satu, kehilangan arah. Karena selama lu masih punya arah, masih punya semangat buat bangkit, berarti lu belum kalah. Hidup boleh gak sempurna, tapi lu masih bisa ngegas dengan versi lu sendiri. Dan di titik ini juga lu mulai nyadar, kadang nerima bukan berarti berhenti berjuang. Nerima tuh cara paling waras buat tetap kuat. Karena hidup gak bakal selalu mulus, tapi lu bisa milih buat nggak kalah sama keadaannya. Lu bisa bilang, anjir, capek sih, tapi gua masih di sini, masih jalan, masih waras, dan itu udah cukup keren. Jadi ya, intinya hidup tuh bukan tentang nyari finish lain, tapi gimana lu nyematin perjalanan sambil tetap gegas dengan gaya lu sendiri. Kadang pelan, kadang ngeput, tapi yang penting gak berhenti. Karena di ujungnya nanti lu bakal sadar, semua rasa capek, semua anjing dan bangsat yang pernah lu ucapin, ternyata itu semua bagian dari proses jadi manusia yang lebih kuat, lebih paham, dan lebih hidup. Dan kalau suatu hari lu ngerasa lelah banget, ingat aja, lu udah jauh banget dari titik lu mulai. Jadi kalau sekarang lagi berat, santai aja bro, tarik napas. Hidup emang anjir, tapi lu lebih anjir lagi karena masih berdiri sampai sekarang, bejir. Oke bro, jadi intinya, hidup tuh emang gak selalu bisa dijelasin pakai logika. Tapi ya dijalanin aja. Kadang lo jatuh, kadang lo ketawa. Tapi itu semua bagian dari perjalanan yang bikin lo jadi lo. Kalau lo suka video ini, jangan lupa tinggalin like, share ke teman lo yang lagi butuh denger ini, dan subscribe biar gak ketinggalan obrolan absurd kita.